Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu. Selamat datang Bapak Ibu dalam acara ngopi sambil menunggu buka puasa. Ngopi Zona 2 ini adalah ngobrol pintar bersama LPPK SPS. Kali ini adalah tayangan yang kedua untuk wilayah Indonesia bagian tengah. Tema ngopi pada sore ini adalah program fasilitasi LPPK SPS dalam penyiapan dan pengembangan kepala sekolah di masa pandemi COVID-19. Acara ngopi kali ini akan ditemani 4 pejabat LPPK SPS yang akan ngobrol seputar kegiatan yang dimiliki. Narasumber pertama adalah Ibu kita, Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD selaku Kepala LPPK SPS, tempat tanggal lahir Karanganyar 8 November 1966. Alamat rumah beliau berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Emailnya nunusuryani@lppks.org. Selamat sore Prof. Nunuk. Selamat sore Mbak Nina. Selamat sore semuanya Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk narasumber yang kedua, Ibu kita adalah Ibu Medira Virayanti SSMA selaku Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi LPPK SPS. Beliau lahir di Pangkal Pinang 11 Mei 1980. Alamat rumah beliau di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Email mfisika@lppks.org. Selamat sore Bu Medira. Selamat sore Mbak Nina. Baik, untuk narasumber yang ketiga adalah Bapak Dr. Andes Wiono MPD. Beliau adalah Kepala Seksi Sistem Informasi LPPK SPS. Tempat tanggal lahir Klaten 15 Maret 1966. Alamat rumah Duren Mekar, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Email beliau adalah wionowin66@gmail.com. Selamat sore Pak Wiono. Selamat sore Pak Wiono. Sore. Baik. Narasumber yang keempat. Selamat sore Mbak Nina. Semoga Pak Wiono sehat di sana ya Bapak. Amin. Narasumber yang keempat, Bapak Dr. Andes Inyoman Rudi Kurniawan MT, selaku Kepala Subbagian Umum LPPK SPS. Beliau lahir di Bogor 10 Juli 1967. Alamat rumah berada di Bogor, Jawa Barat. Email beliau adalah inyomanrudi@gmail.com. Selamat sore Pak Nyoman. Selamat sore Mbak Nina, selamat sore semuanya. Terima kasih pejabat kami LPPK SPS. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, demi kelancaran acara ngopi pada sore hari ini, Bapak Ibu diharapkan menonaktifkan mic selama jalannya acara. Ketika mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat, Bapak Ibu mengklik raise hand atau menulis pada chat yang sudah disediakan. Selanjutnya, Ibu Prof. Dr. Nunuk Suryani MPD akan mengajak ngopi Bapak Ibu sekalian. Monggo Bu Prof, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, Mbak Nina, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian yang saya cintai semuanya, pejabat di LPPKS, ada Pak Nyoman, Kasubag Umum, Ibu Medira Virayanti, Kasih Peningkatan Kompetensi, kemudian Pak Wiono, KSSI, dan juga seluruh panitia. Dan yang paling khusus, yang paling saya hormati, saya muliakan adalah seluruh tamu kehormatan saya pada kamar tamu saya ruang ngopi sore hari ini. Boleh nyalakan sebentar menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kaltim, Ibu Iya, Kota Pak. Negara Baru. Oh iya Pak. Dari Provinsi Kaltim ya Pak. Iya. Baik, silahkan di mute lagi Bapak Ibu yang saya hormati. Senang sekali saya menerima Bapak Ibu di ruang tamu saya sambil ngopi. Ya.
ngopinya ngopi virtual dulu ya. Nanti ngopi sesungguhnya nanti setelah COVID selesai, Bapak Ibu boleh datang ke LPPKS, lalu saya temani ngopi bersama anak-anak saya tercinta di LPPKS. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu terhadap program kami ini. Tamu saya kali ini, tamu-tamu kehormatan saya dari Indonesia Tengah. Jadi Indonesia Tengah, kami sudah melakukan kegiatan yang sama untuk Indonesia Barat dan responnya sangat positif. Dan ini kami buka lagi sampai besok untuk Indonesia Timur. Bapak Ibu, latar belakang kegiatan ini sebenarnya banyaknya pertanyaan dari dinas terkait dengan bagaimana fasilitasi LPPKS terkait masa pandemi ini. Apakah yang namanya fasilitasi kami itu kan diklat, apakah diklat itu akan dilakukan, sementara banyak daerah yang sudah mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan ini. Kemudian itu latar belakangnya ya, jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk, dan kami sudah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, namun masih saja ada pertanyaan, dan ini saya sampaikan kondisi terbaru, kondisi terkini, apa yang bisa kami layani untuk Bapak Ibu semua. Jadi sebelum nanti kita tanya jawab atau diskusi terkait dengan isu-isu yang terkini, ada beberapa hal fasilitasi yang dapat kita lakukan, yang harusnya kita lakukan ya. Pertama saya sampaikan, yang pertama adalah diklat penguatan kepala sekolah. Diklat ini diperuntukkan bagi kepala sekolah dalam jabatan yang diangkat sebelum April 2018, tetapi sampai sekarang mungkin belum menerima tunjangan atau sertifikatnya karena belum mempunyai nomor registrasi kepala sekolah. Kami ada edaran Dirjen yang mengatakan bahwa masa usia kewajiban untuk mengikuti diklat itu paling lambat 2 tahun setelah diundangkan, yaitu April 2020. Namun karena satu dan lain hal, kami LPPKS belum bisa melayani semua, maka itu diperpanjang. Bapak Ibu yang masih mempunyai kepala sekolah, yang masih belum bersertifikat kepala sekolah, atau ber-NUKS dulu ya namanya, sekarang nomor registrasi kepala sekolah, masih ada kesempatan dan boleh melakukan hak dan kewajibannya sebagai kepala sekolah sampai Juli 2021. Itu ada edaran Sesjen yang mengikutinya. Itu yang pertama ya. Jadi mungkin yang bagi kepala sekolah yang sudah diangkat ada kegelisahan, silakan ini disampaikan. Kemudian untuk yang kedua, program penyiapan calon kepala sekolah. PPCKS ini seharusnya sudah kami lakukan sejak bulan-bulan lalu. Namun karena ada pandemi ini, jadi seharusnya kami sudah melayani permintaan dari dinas untuk kegiatan atau daerah yang sudah menganggarkan. Namun karena ada pandemi ini, maka kegiatan itu agak mundur sedikit, Bapak Ibu. Apa yang bisa kami lakukan saat ini adalah yang pertama untuk penyiapan calon kepala sekolah bagi daerah yang sudah menganggarkan, dipersilahkan kami bisa melayani untuk saat ini dalam waktu dekat ya, bukan saat ini, itu adalah seleksi substansi yang akan kita siapkan dalam bentuk daring. Jadi nanti bagaimana prosedurnya, nanti silahkan Bapak Ibu yang sudah mempunyai anggarannya dan sudah mempunyai calonnya melakukan seleksi administrasi terlebih dahulu melalui SIM Diklat yang sudah ada. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu bersurat kepada LPPKS, kami akan jadwalkan. Kalau Bapak Ibu tidak bersurat, kami tidak tahu apakah Bapak Ibu membutuhkan layanan untuk calon kepala sekolah. Nanti kami akan jadwalkan untuk seleksi substansinya terlebih dahulu. Sedangkan untuk diklatnya Bapak Ibu, diklat yang sedang didesain sekarang itu redesign, memasukkan kebijakan-kebijakan terbaru kementerian. Sehingga yang seharusnya diklat tatap muka untuk penguatan maupun diklat untuk calon kepala sekolah agak mundur sedikit karena desainnya berbeda. Nanti Bu Medira bisa menjelaskan, menambahkan penjelasannya, diklatnya menjadi
on, in. Nah, itu nanti masih ada campuran antara tatap muka dan daring. Nah, jika kita berandai-andai jika pandemi ini akan berlangsung sampai Desember 2020 mungkin saja, karena Mas Menteri sudah menyampaikan kemungkinan pembelajaran di rumah ini sampai akhir tahun, maka kami akan bersegera merubahnya menjadi pola daring. Dan itu kami belum bisa menjanjikan kapan pola daring itu akan dilakukan, tetapi kita akan melihat situasi yang akan datang ini, kita akan melihat apakah nanti kita akan segerakan untuk merubah pola itu. Kemudian layanan yang selanjutnya adalah program penyiapan calon pengawas. Bagi yang sudah mempunyai anggaran calon pengawas, mungkin akan ada perubahan pola anggarannya karena untuk seleksi substansinya itu murni daring, sehingga tidak yang dulu ada anggaran seperti transportasi, konsumsi, hotel, dan lain sebagainya menjadi tidak ada. Nanti untuk anggarannya mengikuti pola PNBP, LPPKS, nanti Pak Nyoman bisa menjelaskan seperti apa polanya dari APBD yang sudah Bapak Ibu miliki. Dan sama, jadi kami baru bisa melayani untuk seleksi substansinya, silahkan nanti berkirim surat kepada APBKS. Nanti Ibu Medira kasih peningkatan kompetensi akan segera menjadwalkan. Kemudian layanan berikutnya adalah bagi kepala sekolah di lingkungan Bapak Ibu, baik di kabupaten kota, ya kepala TK SD SMP maupun di provinsi SMA SMK SLB yang sudah memiliki sertifikat tetapi bukan dari LPPKS atau belum mempunyai nomor registrasi kepala sekolah, silahkan diverifikasi dan validasi di LPPKS sehingga yang bersangkutan tidak perlu lagi untuk mengikuti diklat. Jadi ini kami permudah untuk urusan verbal karena banyak kebutuhan daerah kepala sekolah yang masih kosong, maka silahkan nanti Pak Wiono akan menambahkan penjelasan kapan terakhirnya cut off-nya, Bapak Ibu bisa mengirimkan dokumen scan sertifikat yang dimiliki oleh lembaga manapun, kami akan tinjau struktur program dan lembaga penerbitnya, dan itu nanti akan diakui setara dengan, dan akan mendapatkan surat keterangan, yang mana surat keterangan itu mempunyai nomor registrasi kepala sekolah, dan nomor registrasi pengawas sekolah. Kemudian yang terakhir tentang uji kompetensi. Bagi kepala sekolah di lingkungan Bapak Ibu yang sudah menginjak tahun ke-11 dan berniat untuk memperpanjangnya di periode keempat, jadi sudah tahun 11 atau 11 setengah, dan berniat untuk memperpanjang di periode keempat, silakan mendaftarkan untuk diikutkan uji kompetensi di LPPKS. Biayanya semua ditanggung oleh APBN LPPKS dan semua dilakukan secara daring. Jadi ada di Permendikbud untuk mengangkat kepala sekolah di periode keempat harus lulus uji kompetensi di LPPKS. Di LPPKS mengadakan uji kompetensi untuk kepala sekolah dalam jabatan yang akan diangkat di periode keempat itu 1 tahun 4 kali. Jadi itu Bapak Ibu kira-kira tema obrolan kita. Bagi Bapak Ibu yang punya permasalahan sekitar hal yang saya sampaikan atau mungkin di luar hal itu tapi masih berkaitan dengan tusinya LPPKS, dengan senang hati kami akan menemani obrolan ini sampai kira-kira 1 jam ke depan. Mungkin anak saya yang cantik Ibu Medira akan menambahkan. Bu Medira ini kasih seksi peningkatan kompetensi yang akan melayani Bapak Ibu untuk semua kegiatan diklatnya. Ada yang mau ditambahkan Bu Medira sebelum kita tanya jawab? Ibu Medira. Ya, terima kasih Mas Adi sudah meng-unmute. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ini kenalan aja. Saya Medira Ferayanti, biasanya nangani fasilitasi. Jadi saya di bagian seksi peningkatan kompetensi. Jadi biasanya kalau kerjasama kita di seleksi substansi, di diklat cakep, diklat cawas, kemudian penguatan kepala sekolah, itu di saya. Dari bagian membalas surat, kemudian perjanjian kerjasama, sampai ke implementasi, itu di bagian saya. Jadi selanjutnya kalau ada pertanyaan saja ya Bapak Ibu, supaya lebih menyingkat waktu. Terima kasih Bu Kepala. Baik, terima kasih Ibu Medira. Selanjutnya mungkin Pak Wiono akan menambahkan. Pak Wiono ini adalah kasih seksi sistem informasi. Silakan Pak Wi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran?
Terima kasih Bu Prof. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan untuk menambahkan keterangan dari yang sudah disampaikan Profesor tadi bahwa saya selaku kasih sistem informasi di LP2KS, di mana tusinya itu berhubungan dengan penyiapan data, kemudian mengolah data, kemudian mengelola kaitan dengan jaringan, dan juga website di LP2KS. Dan selain itu tadi ada tugas tambahan yang diberikan ke seksi kami, antara lain adalah untuk verifikasi dan validasi STTPP yang dengan di verval tersebut akan diterbitkan nomor registrasi kepala sekolahnya. STTPP itu bisa STTPP yang diterbitkan dari selain LP2KS. Mungkin dulu pernah ada P4TK, ada BPSDM, PP, kemudian ada lembaga-lembaga lain yang menyelenggarakan diklat untuk penguatan kepala sekolah maupun penyiapan calon kepala sekolah. Adapun untuk batas akhir verval ini adalah akhir bulan Juni, jadi 30 Juni tahun 2020. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya, baik dari distrik, provinsi, kabupaten, dan kota, silakan sesegera mungkin bagi kepala sekolah yang punya STTPP, segera kirim ke kami ke LP2KS, nanti kita akan kita akan terbitkan NRKS-nya apabila memenuhi persyaratan. Dan yang berikutnya adalah di seksi sistem informasi juga itu melayani pelaksanaan uji kompetensi kepala sekolah. Adapun uji kompetensi kepala sekolah ini sasarannya adalah kepala sekolah yang sudah menjabat 3 periode, tepatnya adalah di akhir tahun terakhir, tahun keempat di periode ketiga, yaitu ketika sudah bermasa jabatan 11 tahun 6 bulan. Jadi kepada yang bersangkutan, kalau akan diangkat di periode keempat, harus mengikuti uji kompetensi kepala sekolah. Uji kompetensi ini akan dilaksanakan dalam setiap tahunnya itu 4 kali. Nah, sementara ini untuk tahun ini harusnya Februari sudah berjalan dan Mei ini juga insya Allah akan dijalankan, tapi kami akan koordinasi dengan teman-teman di LP2KS. Barangkali itu terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan pada Bu Prof. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nyoman mungkin mau nambah, Pak Nyoman ini kasih bab umum. Silakan Pak Nyoman. Ya, baik Bu, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua, saya Nyoman Rudi Kurniawan. Saya Subag Umum BPKS, mengurusi bagian umum. Untuk hal kerjasama dan semua kegiatan di BPKS, di bagian saya untuk menghitung penganggaran. Nah, nanti kalau mau bekerja sama, tentu akan berhubungan dengan saya untuk urusan bayaran. Itu saja dulu nanti sampai ada pertanyaan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Nyoman, Pak Wiono, kemudian Ibu Medira. Jadi Bapak Ibu, itu tadi sekitar fasilitasi kami ya BPKS. Nah ini kita langsung masuk ke ruang tanya jawab ya Bapak Ibu. Seperti tadi yang disampaikan oleh panitia, jadi saya sudah melihat ada 4 orang yang sudah menunjukkan tangan untuk bertanya. Ya. Saya mulai dari yang pertama, Ngacung untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Pak Hari dari Distrik Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya bersiap Pak Gede Made Supartiasa. Kemudian dilanjutkan Pak Nyoman karyawan Bali. Jadi ada 3, ini urutan ya, siapa yang lebih dahulu untuk raise hand. Silahkan tanya di chat, sudah ada 14 pertanyaan, yang nanti insya Allah jika waktunya ada, kita akan menjawabnya. Silahkan Pak Hari dari Distrik Prof. Sulsel. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Saya Hari dari Distrik Sulsel. Ini adalah kesempatan yang sangat baik menyambung silaturahmi yang terputus karena virus corona ini. Kami di Sulawesi Selatan
tahun ini rencananya ada satu kelas yang kami ingin laksanakan di kelas persiapan calon kepala sekolah. Rencananya sih awal kemarin kita mau rencana di bulan April, tapi karena terkendala situasi ini sampai sekarang kami belum berani mengorek anggaran tersebut di keuangan karena terakhir dana yang dibutuhkan untuk musibah ini kan banyak, tapi alhamdulillah untuk poin yang satu ini aman, masih tetap ada. Kita syukur karena tetap ada. Jadi Sulawesi Selatan siap melaksanakan seleksi calon kepala sekolah untuk satu kelas mungkin. Nah, yang perlu kami pertanyakan langkah apa yang harus kami lakukan awal dengan situasi seperti ini. Itu mungkin yang. Kemudian yang kedua, Bu, kami tahu bahwa regulasi tidak membenarkan pelaksanaan penguatan kepala sekolah dianggarkan dipungut pembiayaan dari kabupaten dari yang bersangkutan. Pengalaman kami di Sulsel, kalau itu tidak dilaksanakan mengorek kantong daripada yang bersangkutan, sulit untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Bu, untuk semuanya. Kalau seandainya itu regulasi itu bisa dikendorkan sedikit, saya rasa tidak jadi masalah. Seperti tahun 2017 Sulsel melaksanakan hal kepala sekolah yang saat itu belum bersertifikat, semuanya sudah bersertifikat. Jadi intinya bahwa sekolah di Sulsel, SMA, SMK itu negeri, alhamdulillah 98% mungkin sudah bersertifikat, Bu. Tinggal masalahnya swasta yang belum. Nah, sekiranya swasta ini juga diberi kelonggaran untuk bisa berkontribusi, saya rasa tidak jadi masalah. Jangan terlalu berharap sama APBN, karena kita tahu APBN juga berapa kemampuan. Mungkin regulasi yang perlu dilonggarkan sedikit, Bu. Itu aja mungkin, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam Pak Hari. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini langsung saya jawab saja ya, satu-satu. Secara singkat saya jawab. Prosedurnya seperti yang tadi saya kemukakan, Pak Hari. Jika Pak Hari sudah siap dengan anggaran APBD-nya, silakan melakukan seleksi administrasi melalui SIM Diklat yang sudah ada. Nanti siapa yang memenuhi kriteria itu namanya sudah tersedia. Bapak tinggal milih saja siapa-siapa yang akan diikutkan seleksi cakep. Setelah itu bersurat kepada kami. Nanti Bu Medira detailnya nanti bisa menjelaskan. Jadi mengirim surat ya, surat kepada kita untuk seleksi substansi. Itu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk penguatan memang sampai sekarang Pak tidak diizinkan untuk memungut dana mandiri ya, karena itu penguatan itu sama dengan sertifikasi. Program sertifikasi itu pemenuhan kewajiban negara untuk mensertifikasi, untuk memberikan kriteria apakah kepala sekolah itu memenuhi syarat apa tidak, sehingga kewajiban negara semuanya. Dan untuk tahun ini kami akan sampai jika tidak selesai tahun ini itu akan diselesaikan tahun depan full APBN, Pak. Jadi baik swasta atau negeri itu semua akan dibiayai oleh APBN. Cuman memang harus bersabar karena memang kalau tidak selesai di sekarang itu akan diselesaikan sampai Juli 2021. Demikian Pak Hari. Kemudian selanjutnya Pak Gede Made Supartiasa, silahkan. Ada Pak Made Supartiasa dari Disdik. Pak Made Supartiasa mungkin dibuka, unmute dulu mic-nya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Saya langsung saja. Ya. Yang saya tanyakan ini pertama untuk kelanjutan penguatan kepala sekolah yang belum lulus. Karena ada di kepala sekolah kami ada 8 orang kemarin ikut penguatan ternyata tidak lulus. Kapan kira-kira pelaksanaannya? Bagaimana teknisnya? Nah, itu yang kemudian. Yang kedua, pengangkatan kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat ini untuk, karena begini, kemarin kami setelah April 2018 kami ada pengangkatan kepala sekolah pelantikan itu bulan Mei
bulan Mei 2018 dengan bulan April 2019. Iya, kadang. Ya. Ya Pak, Halo? lanjut. Ya silakan Pak, Ya. silakan lanjut. Baik. Ada. Jadi kami masih punya kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat. Bagus. Itu ada 116 yang sudah menjabat sekarang. Posisinya sudah menjabat sekarang. Di awal tahun 2020 ini memang sudah direncanakan untuk melaksanakan diklat capek. Tapi karena situasi seperti sekarang ini, pandemi COVID ini, maka bagaimana dengan kelanjutan pelaksanaannya? Untuk yang cakep kepala sekolah yang sudah duduk sekarang sebagai kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya, kepala sekolah kami banyak yang sudah pensiun di Prof. Nah, untuk mengangkat kepala sekolah sekarang ini, sedangkan persyaratan yang harus memiliki sertifikat pendidik. Bagaimana dengan situasi kami sekarang ini, sementara kalau kita ikuti 116 ini yang belum didiklat, yang sudah duduk. Kalau mungkin ngobrol di sini nanti ada anunya di situ. Lalu lintas anunya. Ya, yang sudah diduduk saja sekarang belum kami diklat, ditambah lagi dengan yang pensiun ini sudah lebih dari 20 kepala sekolah, bahkan di tahun 2020 ini akan lebih banyak lagi pensiun, maka kami agak kesulitan untuk mengisi kepala-kepala sekolah yang sudah pensiun. Mohon solusinya, Bu Prof. Oke, kemudian yang berikut lagi, satu lagi ada titipan dari teman kepala bidang di satu Kabupaten Buol. Ini dia menanyakan terkait dengan sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi untuk cakep dengan cawas. Bagaimana dengan kelanjutannya di masa COVID ini? Apakah akan berlanjut di masa COVID ini atau ditunda? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nyoman ya. Pak Gede Ya. Ya, jadi nanti saya dibantu Ibu Medira menjawabnya untuk yang belum lulus penguatan nanti seperti apa. Kemudian untuk 116 kepala sekolah yang menjabat tapi belum mempunyai sertifikat ya Pak ya. Iya. Ya, yang direncanakan itu direncanakan untuk diklat, begitu Pak? Iya, direncanakan untuk diklatnya, cuman situasi sekarang ini. Ya. Apakah bisa jalan dengan itu sudah diangkat jadi dilantik secara definitif, diangkat secara definitif atau PLT? Sudah definitif, itu yang 116 itu sudah definitif. Diangkatnya setelah diangkat bulan Mei, pelantikan bulan Mei 2018 dengan bulan April 2019. Ya. Jadi untuk yang 116, jadi yang penguatan itu yang diangkat sebelum April 2018, Pak. Bagi yang diangkat setelah April 2018, Mei, itu sudah tidak kena penguatan yang 71 JP. Nah, itu harus ikut diklat penyiapan calon kepala sekolah tanpa seleksi substansi. Tetapi langsung diklat, dan itu mereka yang diangkat, yang diangkatnya sampai Juli 2019. Nah, jadi 2018 sampai Juli 2019. Namun, saat ini desainnya itu berubah, dan nanti mungkin akan kita lakukan, kalau APBD-nya sudah siap di tempat Bapak, kita akan lakukan nanti secara daring penuh jika kondisi COVID ini berlangsung berlarut. Tapi jika nanti dimungkinkan, diizinkan untuk mengadakan diklat, tahun ini bisa kita diklat. Nah, seharusnya mereka itu memang posisinya saat ini ya belum sah sebagai kepala sekolah meskipun sudah diangkat secara resmi karena belum memenuhi Permendikbud 6 2018. Namun saat ini tidak apa-apa Pak, silahkan saja direncanakan untuk diklatnya, tetap diproses saja, nanti bersurat kepada BPKS untuk diklat cakepnya. Siap. Kemudian untuk yang mau pensiun itu dengan terpaksa harus diangkat PLT Pak. PLT-nya itu kepala sekolah terdekat, belum boleh mengangkat secara definitif apalagi saat-saat ini, silakan diangkat PLT dengan catatan yang diangkat PLT itu adalah kepala sekolah terdekat dan SK pengangkatannya adalah dari PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Jadi bukan dari kepala dinas ya SK PLT-nya, supaya yang bersangkutan masih bisa melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai kepala sekolah.
Itu yang sedangkan dari BUOL tadi sama. Kalau sudah lulus seleksi administrasi, itu nanti Bu Medira sekaligus tolong dijawab untuk yang dari BUOL. Silakan Bu Medira untuk lebih efektif, langsung tidak boleh Bu Medira. Jadi satu. Saya potong sedikit Ibu Prof. Tadi ya, terkait dengan pengangkatan PLT Prof. Apakah wajib dari kepala sekolah terdekat atau bisa mengangkat PLT dari guru senior dari sekolah dimaksud? Bagaimana kalau Prof? Begitu? Seharusnya kalau bentar, mungkin suara saya agak putus sedikit ya. Iya. Sudah jelas Bapak Ibu suara saya? Sudah agak jelas. Sudah ya. Jadi kalau untuk PLT itu sebaiknya. Jadi sebaiknya adalah kepala sekolah, karena PLT itu dia akan melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Dia akan menandatangani dokumen-dokumen, boleh menandatangani dokumen seperti dokumen perjanjian, kemudian boleh menandatangani mengeksekusi bos, itu sebaiknya adalah kepala sekolah terdekat, Pak. Tetapi semuanya kebijakannya adalah di daerah. Tapi kalau saran saya itu memang sebaiknya adalah kepala sekolah yang terdekat, karena dia akan melakukan tugas-tugas sebagai kepala sekolah. Kalau guru kan dia belum pernah mengalami jadi kepala sekolah. Kalau PLH baru boleh. Kalau misalnya kepala ya. Masalah jadi kendala lagi, persoalan kan secara geografis kami di Sigi ini letaknya berjauhan di gunung, di lembah, sehingga antar satu sekolah dengan sekolah lain itu jaraknya cukup ya agak jauh lah. Sehingga kalau kepala sekolah yang satu ini akan merangkap sebagai PLT di sekolah lain mungkin ada kesulitan. Nah, tapi kalau misalnya tidak menyalahi aturan, ini yang mengeluarkan PLT ini bukan dari dinas, ini dari bupati. Bagaimana kalau kita menetapkan guru senior dari tapi bupati yang mengeluarkan SK PLT ini? Ya, itu kebijakan aturannya memang PLT siapa itu memang tidak ada, Pak. Itu tadi saran ya, tapi itu kebijakan daerah tempat lah, gitu. Gitu ya, Pak ya. Silakan Bu Medira. Ya, siap. Terima kasih, Prof. Ya. Ya. Terima kasih. Bu Medira silakan. Salam, Pak. Oke, Bu. Untuk Pak Hari, Provinsi Sulawesi Selatan, jadi kalau memang sudah selesai seleksi substansinya, kalau belum tadi penjelasannya sudah dengan Bu Prof. Kalau misalkan tinggal diklatnya, jadi kita ada perjanjian kerjasama, tapi sebelumnya ada RAB dulu yang harus disepakati, Pak. Jadi kita perjanjian kerjasamanya seleksi substansi sendiri, kemudian diklat sendiri. Tapi sebelum ke perjanjian kerjasama, itu harus ada penyepakatan RAB. Kalau kerjasama dengan LPPKS, biasanya kita pakai PNBP. Kalau sudah sepakat RAB dan perjanjian kerjasamanya, baru jadwal. Begitu, Pak. Nah, kemudian kalau teknis diklat calon kepala sekolahnya, kalau yang baru seperti ini polanya on in, tadi sudah disampaikan Bu Prof, tapi gambaran umumnya adalah OJT 1, itu kalau calon kepala sekolah dia 10 hari efektif, 20 jam, habis itu IST 50 JP, setara 5-6 hari, kemudian OJT 2, 200 jam, itu setara 3 bulan, kemudian IST 2 itu 30 JP setara 4 hari. Jadi kalau diklat calon kepala sekolah sekarang, model sekarang, daring sama tatap muka blended, itu kira-kira 3 bulan 20 hari, Pak. Nah, kalau untuk penguatan, saya menjawab yang dari BUOL, kalau memang sudah dirasa selesai seleksi administrasi cakep dan cawas, ini kami harus ada bukti surat pernyataan dan keabsahan datanya. Jadi mohon bisa mengirimkan bukti surat pernyataan dan keabsahan data, di sana ada tanda tangan kepala dinas pakai materai, kemudian di belakangnya itu ada hasil seleksi administrasi. Nah, kemudian kalau memang sudah oke dari kami, bahwa memang sudah sesuai seleksi administrasinya, kami minta rekomendasi dari direktorat, baru kita bisa jalan untuk seleksi substansi. Nah, kalau untuk seleksi substansi, seperti biasa, kita penyepakatan RAB dulu, kemudian baru kita buat perjanjian kerjasama, kemudian baru bisa jadwal. Kami tidak bisa menjadwalkan dulu, Pak, kalau belum kelar, belum selesai urusan RAB sama perjanjian kerjasama. Karena itu fix dulu, baru kita bisa menjadwalkan. Itu seleksi substansi.
Sekarang seperti yang sudah disampaikan Bu Prof, karena nggak bisa tatap muka, jadi kita sedang menunggu selesai aplikasi untuk seleksi substansi daring, baik yang cakep maupun cawas. Kemudian selesai seleksi substansi, nanti diklatnya. Nah, di diklatnya sama seperti yang tadi saya jelaskan untuk Provinsi Sulsel, jadi RAB lagi, kemudian perjanjian kerjasama lagi, baru kita mulai penjadwalan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau penguatan, kalau dulu 8 hari atau 7 hari selesai, sekarang penguatannya sama on in on. Dengan yang calon kepala sekolah kan on in. Kalau yang penguatan kepala sekolah on in on. Kalau dulu selesai 7 sampai 8 hari, sekarang harus 21 hari. Jadi on yang pertama itu 10 JP, itu 5 hari. Kemudian IST 40 JP, setara 5 hari tatap muka. Kemudian OJT 2 itu 21 JP, setara 11 hari. Jadi totalnya 21 hari untuk penguatan kepala sekolah sekarang dengan moda blended. Terima kasih Bu, itu tambahannya. Baik, demikian Pak jawabannya. Moga-moga Bapak puas. Nanti kalau misalnya ada lagi yang masih belum terjawab, nanti bisa menghubungi langsung dengan Bu Medira, kasih PK dan stafnya siap menjawab pertanyaan Bapak. Di sana ada yang mengurus kepala sekolah dan yang mengurus pengawas sekolah. Itu ya Pak ya. Kemudian selanjutnya tadi Pak Nyoman karyawan Bali, kemudian bersiap Pak Anwar Sanusi dari Disdikbud Kalimantan, Distrik Anwar Sanusi ya. Sebelumnya Pak Nyoman karyawan dulu, kemudian Pak Anwar Sanusi, selanjutnya Pak Fajar Sirajudin. Silahkan Pak. Mungkin singkat supaya banyak teman yang bisa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Profesor. Ya, perkenalkan, nama saya Nyoman Karyawan, Kepala SMP Negeri 1 Semarapura, Kelungkung, Bali, Bu. Ya. Nah, kami di daerah mengalami beberapa kendala, terutama terkait dengan redefinisi kepala sekolah, di mana peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan yang terbaru membolehkan kepala sekolah tidak mengajar. Nah, sedangkan Permenpan RB itu belum menyiapkan regulasi bagaimana angka kredit kami, bagaimana SKP kami. Sehingga yang menjadi permasalahan kami susah menyusun SKP yang link dengan kredit. Kemudian yang kedua, kami saat ini sedang menyusun anja, Bu, untuk dibuatkan SK Bupati supaya kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan, TPP. Namun berkali-kali ini tidak match dengan di bagian organisasi karena kepala sekolah tidak punya kelas jabatan. Nah, sehingga kami berasumsi mengapa rendah teman-teman minatnya rendah menjadi kepala sekolah. Salah satu penyebabnya kan ini, kelas jabatan tidak punya. Tidak ada istilah kepala sekolah madya, kepala sekolah utama, kepala sekolah muda. Mungkin ini yang menjadi masukan bagi kami, sehingga kami bisa bekerja dengan baik di daerah. Sekian dan terima kasih. Baik Pak Nyoman Karyawan, terima kasih. Ini yang Bapak sampaikan, itu masukan ya, buat kami sampaikan ke GTK Pusat. Jadi ini di luar kewenangan kami untuk hal-hal semacam ini, karena kami memang pelaksana teknis khusus untuk tadi tusi kami yang sudah saya sampaikan di depan. Tapi saya sampaikan Pak, apa yang jadi masukan Bapak ke GTK. Memang rencananya akan seperti itu, akan ada kelas jabatan, tapi belum dieksekusi tahun ini ya, karena sudah direncanakan lalu terkendala pandemi ini. Baik, silakan Pak Anwar Sanusi selanjutnya, kesempatan berikutnya. Terima kasih Bu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah jam 5 kurang 10 menit di sini Bu Prof. Iya. Bu Prof belum itu. Makasih. Ya. Begini Bu Prof, saya sering komunikasi dengan Bu Medira. Tapi baru sekali saya melihat Bu Medira juga baru sekali sama saya. Tapi saya sering ke LP2KS. Nggak udah ketemu saya ya Pak ya? Oh, sama Bundari saya, sama Bundari. Oh, sama Bundari. Udah ya. Lama sekali, Pak. Waktu itu saya masih sekretaris dan alhamdulillah ini sekarang saya bersama-sama Bu Prof. Permasalahannya begini Bu Prof. Kalau tadi Bu Prof itu nyampaikan kalau di PLT kan masanya PLT kan hanya 6 bulan, bisa diperpanjang sekali lagi 6 bulan 1 tahun. Ya. Permasalahannya bukan permasalahan karena kepala sekolah itu enggak.
Ya. terkait dengan KPA di sekolah. Nah, di kami itu kan kesulitan kalau dia di PLT kan nanti kan sulit untuk berikutnya KPA-nya siapa. Nah, kalau itu diberikan kepada sekolah yang terdekat, geografis kami itu sama dengan di tempat yang lain di Sulawesi. Kalau Buprop ke tempat saya mungkin sulit sekali, untuk kalau di kota mungkin iya gitu. Nah, bagi yang di pedalaman seperti apa? Boleh enggak? Pertanyaannya begini. Kalau misalnya yang bukan PLT itu kita jadikan langsung kepala sekolah aja. Wong di jabatan lain apa duk dulu baru dik juga boleh, kenapa kepala sekolah tidak boleh duk dulu baru dik? Nah, itu pertanyaan saya. Yang kedua, mohon kiranya dari Bu Prof, dari Bu Medira, coba anggarannya itu biar kami tidak ngarang-ngarang gitu, kira-kira di-share lah ke kami. Ini loh anggarannya sekian kalau pelaksanaan untuk calon kepala sekolah itu. Kemudian itu kami ketika membuat untuk anggaran tahun berikutnya, kami bisa nambahkan, berarti defisiasinya 10%, kami akan nambahkan otomatis gitu. Karena apa? Anggaran kami ini kan sama, Bu Prof juga sama. Dibuat untuk 2021, sekarang udah masuk. Nah, saya belum tahu anggaran 2021 di Buprop berapa. Iya, nanti saya ngaji lagi atau ngarut lagi saya, ngarang lagi gitu kan susah gitu. Nah, maka dari itu mohon kiranya kan ini bukan rahasia lagi dan kita juga tidak boleh ngarang-ngarang. Oh, sekian ininya sekian gitu. Aktif aja di share atau mungkin di webnya Buprop kami bisa ngelihat anggarannya sekian gitu. Jadi nggak repot lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu Prof, untuk pengawas kita itu rasanya belum nyampe ke pengawas mata pelajaran. Saya belum punya pengawas mata pelajaran. Kalau itu saya jadikan pengawasnya itu ke pengawas pelajaran, maka BKD selalu bertanya, sampai itu kekurangan guru, gurunya dipindahkan jadi pengawas lagi. Nah, saya mau ngomong apa? Nah, sama halnya dengan, makanya kami akan membagi pengawas itu hanya di pengawas binaan. Kalau itu sampai dibagi ke pengawas mata pelajaran, habislah guru kita. Nah, sama halnya lagi, mohon kiranya nanti disampaikan kepada Mas Menteri, tolonglah kalau memang kepala sekolah itu enggak ngajar, ya enggak ngajar, gitu aja sekalian, jangan nanggung. Di situ ada kepala sekolah enggak ngajar, tapi bila mana ada yang kelas kosong, kepala sekolah bisa memasuki. Iya, kalau linier dengan mata pelajarannya kepala sekolah. Kalau enggak linier apa? Misalnya guru matematika suruh ngajar yang bahasa Inggris, mau ngomong apa dia? Enggak bisa. Sudahlah, tegas aja. Kalau harus ngajar, kalau enggak. Dan kalau kepala sekolah itu ngajar 6 jam, itu bohong, ngomong kosong. Pasti itu direkayasa. Ya, makanya dari itu mohon sekali lagi minta kejelasan supaya tidak adalah saling bohong guru ini. Makanya mohon maaf, Bontang Bu Medira, saya pernah di Bontang. Dari yang Ibu siapkan 60 orang untuk mengikuti kepala sekolah, nggak ada yang mau ikut. Bisa dapat insentif lebih siapa? Sama, tanggung jawabnya sama. Ketika dia harus dipanggil kejaksaan, ketika dia harus menciut, semua nggak ada yang bela. Makanya kalau memang tidak sekalian, beri kalau iya insentifnya yang lebih daripada yang lain. Berapa saya selisih di daftar gaji itu, Bu Prof? Kecil, hanya 300 berapa. Saya pernah jadi kepala sekolah kok. Makanya saya mundur jadi kepala sekolah, pilih jadi kepala dinas. Baik Pak Anwar, saya rasa saya Terima sudah. kasih, itu masukan saya. Salam dari Ibu Kota Negara yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Anwar Sanusi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih sudah bergabung dan memberikan masukan untuk kami dan untuk dinas. Jadi saya akan jawab yang memang itu pertanyaan. Yang pertama, apakah boleh duk dari baru dik? Tidak. Saya itu sebagai
sebagai kepala LPPKS kan harus jawabnya tidak. Nanti Bapak rekam nih, kata Bu Prof boleh. Jadi tidak boleh Pak. Jadi aturan sudah jelas di Permendikbud nomor 6. Itu untuk calon kepala sekolah itu harus melalui proses penyiapan. Sejak kapan? Sejak April 2018. Nah, kalau memang tidak ada bagaimana? Iyo Bapak PLT-kan dulu. Kalau soal jarak bagaimana? Atau atur lah di tempat Bapak yang tahu kan saya nggak bisa sampai mengintervensi bagaimana PLT-nya. Tapi memang di aturan di Permendikbud 6 jelas bahwa PLT itu boleh maksimal 6 bulan. Lengser, diangkat lagi 6 bulan lagi. Begitu Pak, jadi maksimal 6 bulan. Kemudian untuk sebenarnya Permendikbud itu sudah jelas mengatur kepala sekolah itu mulai PP 19 tahun 2017 dan Permendikbud 6 tahun 2018 kan jelas bahwa tugasnya itu hanya manajerial. Jadi memang tidak ada kewajiban untuk mengajar sama sekali, Pak. Kalau itu mau cari pahala, lah itu baru mengajar karena dia akan mengamalkan ilmunya. Tapi jika tidak pun tidak. Kemudian kalau masukannya untuk tunjangan kepala sekolah sebenarnya sebelum Pak Muhadjir Effendi itu sudah masuk ke Menpan Pak bahwa kepala sekolah itu tunjangannya itu 1,5 kali, kemudian pengawas itu 2 kali sehingga 1,5 kali TPG-nya, pengawas malah mintanya itu pengawas 3 kali TPG, cuman karena yang disetujui ya dari Kemendikbud seperti itu, tapi sekarang ini sepertinya akan dirombak lagi. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi bahwa pengawas itu adalah jenjang karir. Jadi nanti polanya itu bukan pola seperti itu lagi didesain Pak. Desainnya seperti itulah. Desainnya itu sebenarnya sudah mulai harus digarap sekarang, cuman karena kondisinya seperti ini maka akan mundur. Tapi apa yang Bapak pikirkan tadi itu sudah dipikirkan juga bahwa untuk kita akan memilih orang-orang hebat untuk jadi kepala sekolah, kepala sekolah hebat untuk jadi pengawas. Bahkan besok itu pengawas sekolah itu tidak lagi boleh jadi guru. Jadi itu jenjang karir dan nanti setiap tahapan kepala sekolah pengawas itu ada muda, madya, utama. Itu rencananya seperti itu, Pak. Kalau sekolah yang hebat boleh jadi kepala dinas kayak saya gitu ya. Oh, boleh gitu, Pak. Jadi nanti kalau sudah berhenti di keempat, jadi periode keempat itu maksimal dan dia sangat potensial, dia bisa menduduki jabatan-jabatan birokrasi lainnya. Seperti itu Pak Anwar. Diterapkan di kami, Bu. Jadi para pejabat yang baru di distrik kami gitu, kan ada dinas cabang nih, adalah mantan-mantan kepala sekolah dan pengawas terbaik. Bagus, Pak. Gitu ya Pak Anwar ya. Jadi, terima kasih Bunda. Ya, pertanyaan ini kan sekaligus mungkin sama ditanyakan oleh teman-teman yang lain, sehingga kalau misalnya ada pertanyaan yang sama untuk tidak diulang ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, waktu kita masih 10 menit. Tapi kita nanti bisa extend mungkin 10 menit ya, karena tadi kita kalau memang banyak sekali pertanyaan, saya lihat di sini di daftar pertanyaan saya yang menunjukkan tangan itu banyak sekali. Nggak apa-apa, jadi ini langsung ke yang urutan yang lebih dulu mengajukan. Apa Pak Nyoman akan menambah dari jawaban saya untuk Pak Anwar Sanusi? Oh iya, terima kasih Ibu. Ya. Ini mungkin tadi ada yang tertinggal mengenai pembiayaan Ibu. Ya. Dan Pak Kadis tadi. Tadi Pak Kadis kan Pak Anwar meminta rincian biaya. Nah, kami sebenarnya sudah ada Pak rincian anggaran biaya untuk kegiatan yang masih berlaku sampai sekarang. Tapi kalau yang sedang didesain memang belum ada. Nah, permintaan Bapak untuk mengetahui secara detail, karena kami menganut untuk pembiayaan itu menggunakan pola PNBP, Pak, penerimaan negara bukan pajak. Mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2016. Kami akan share filenya, Pak, Excel-nya, rincian detailnya, di chatting ini. Nanti kami akan share-kan. Saya akan lihatkan sekilas saja, Pak, untuk filenya. Saya akan share di sini, salah satunya. Nah, ini, Pak, sudah lihat, Pak, ya? Sudah nampak? File ini... Mungkin bisa dibesarin dikit, Pak Nyoman. Baik, Bu. Ya.
Nah ini Bapak, ini contoh saja. Ini ada 10 seat di sini yang ada. Ini untuk program penyiapan calon kepala sekolah untuk penginapan. Nah, sekarang kalau misalnya yang seleksi substansi, ini Pak, seleksi akademik dulu dibilangnya, kalau sekarang seleksi substansi. Nah ini rinciannya Pak, rincian biayanya yang mengacu kepada PNBP. Nah, pola PNBP yang dilaksanakan oleh PPKS, kalau contoh ini, misalnya ini untuk 40 orang yang akan diseleksi, untuk seleksi substansi per orangnya kena 800.000. Nah, ini unsur-unsurnya seperti ini, angka-angkanya. Nah, ini bisa Bapak gunakan sebagai acuan. Nah, nanti file ini akan saya share di chattingnya, Pak, di ruang chatting di room ini. Nanti Bapak bisa download langsung. Begitu, Pak Sanusi. Demikian Ibu penjelasannya. Langsung saya share. Terima kasih Pak Nyoman. Jadi Pak Sanusi, demikian ya, tidak ada yang rahasia di antara kita Pak. Jadi semua anggaran itu terbuka, kita mengikuti SBU ya. Jadi dan itu sudah ditetapkan ada SK-nya tentang PNBP LPPKS. Jadi bisa langsung dan kalau memang di saran Bapak tadi untuk diumumkan di webnya, nanti kita akan umumkan, kita akan unggah. Terima kasih. Pak Fajar Sirajudin, silahkan Pak Fajar dari Kabupaten Wajo. Iya, terima kasih Bu Prof. Iya. Ya, saya dari Kabupaten Wajo, Bu Prof, cuma singkat aja nih Bu Prof, mau bertanya nih. Ya, Ibu Prof. Iya, saya dengar Pak Fajar, ya silahkan. Ya, ini aja Bu. Ini yang jadi kendala Bu di sini kan perhitungan periode masa kepala sekolah Bu. Kan udah ada yang 10 tahun. Tapi kemarin belum memiliki NUKS. Ya. Ya. Nah, itu intinya saya mau tahu, Bu Prof, itu hitungannya apa setelah memiliki NUKS atau sebelum Bu Prof? Oh iya. Hitungan periode masa kepala sekolahnya. Karena di sini udah ada yang mencapai 11 tahun Bu Prof, tapi kemarin kan belum pernah ikut penguatan. Dan yang kedua Ibu Prof, ini masalah perval apa tadi itu yang pernah mengikuti diklat setara itu Bu Prof, yang bisa itu ada kriterianya nggak Bu Prof? Karena di sini BPKSDM pernah menyelenggarakan diklat. Ya. BPKSDM. Itu aja Bu Prof yang saya mau tanyakan, singkat aja. Baik Pak Fajar, terima kasih pertanyaannya. Mungkin bagi yang lain yang punya pertanyaan yang sama, sekaligus saya jawab ya. Jadi di bab 11 pasal 21 Permendikbud 6 tahun 2018 dijelaskan ya, pasal 21 itu huruf bab 11 pasal 21, huruf angka 2. Angka 2 mengatakan masa kerja kepala sekolah itu dihitung. Jadi ketika Permendikbud ini keluar, masa kerjanya dihitung. Jadi Bapak, apakah dia sudah punya diklat, punya ikut penguatan atau belum? Pada saat Permendikbud keluar tahun 2018, masa kerjanya kalau udah 10 tahun ya 10, haknya tinggal 6 tahun. Bagi yang 11 tahun, ya haknya tinggal 5 tahun. Ya, begitu ya. Itu huruf angka 2. Sedangkan angka 4 bunyinya mungkin Pak Sirajudin dan Bapak Ibu Kabid dan Pak Kepala Dinas yang ada di ruang tamu saya ini pernah mendengar masa kerjanya 0 ya. Itu benar, tetapi bukan yang sedang menjabat. Jadi di bab 11 pasal 21 huruf angka 4 menyebutkan bahwa masa kerjanya yang telah. Jadi yang sudah, yang masa lalu biarlah berlalu. Jadi yang sudah pernah jadi kepala sekolah mungkin 3 periode 12 tahun. Tahun 2017 dia lengser ya, atau 2016 lengser, kemudian diangkat lagi 1 Januari 2017, maka yang lalu nggak dihitung meskipun dia lengser dalam waktu yang singkat. Mungkin ganti bupati sehingga ganti lengser gitu ya. Diangkat lagi, yang bunyinya 0 itu yang tadi Pak, yang poin 2 kriterianya adalah yang sudah pernah dialami, dia sudah pernah menjadi guru kembali atau mendapatkan jabatan yang lain. Dan di angka terakhir itulah masa jabatan yang terakhir. Itu ya Pak Sirajudin, jelas sekali ya? Ya jelas Bu, jelas. Kemudian untuk yang verbal, silahkan Pak Wiono untuk menjelaskan. Pak Wiono ini yang ngurusin verifikasi dan validasi sertifikat. Monggo Pak Wi. Di-unmute dulu Pak Wi, mic-nya. Ya.
Oke, terima kasih Bu. Selamat sore Pak Sirajuddin. Sore Pak. Oke, jadi verbal itu ada 2 kategori, satu untuk pengawas sekolah, yang kedua untuk kepala sekolah. Yang untuk pengawas sekolah juga dibagi 2, yaitu untuk calon pengawas dan untuk penguatan pengawas. Demikian juga untuk kepala sekolah, itu ada calon kepala sekolah dan penguatan kepala sekolah. Nah, adapun syarat dan ketentuan berlaku masing-masing. Untuk kepala sekolah, penguatan kepala sekolah maksud saya, itu ada ketentuan minimal JP-nya 61. Adapun struktur programnya dalam mata diklat di dalam diklat tadi, itu antara lain memuat tentang pengelolaan supervisi manajerial, pengelolaan supervisi akademik, dan kewirausahaan. Sedangkan untuk calon kepala sekolah, itu total JP-nya 300 JP, dan untuk struktur programnya, mata diklatnya sama, yaitu ada supervisi manajerial, supervisi akademik, dan kewirausahaan, itu minimalnya. Nah, kemudian untuk waktu paling lama itu tahun 2011, sertifikat tersebut diterbitkan tahun 2011, kecuali untuk sertifikat yang produk talent scouting. Dulu kita di SMK, di kejuruan terutama itu ada kepala sekolah, sebelum jadi kepala sekolah itu ada diklat calon kepala sekolah dengan nama talent scouting yang waktunya memang cukup lama, waktu itu sekitar 6 bulan. Gitu. Nah, kemudian untuk di pengawas sekolah itu untuk calon itu minimal JP-nya ada 100. Kemudian untuk pengawas sekolahnya di penguatan maksudnya itu JP minimalnya adalah 61 JP. Adapun struktur program minimal memuat antara lain supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan penelitian tindakan sekolah. Untuk tahun yang terbit paling lamanya sama, yaitu tahun 2011. Jadi begitu Pak penjelasan dari kami. Nah, kemudian juga tadi saya menegaskan lagi, paling lambat ini akan kita proses di akhir bulan Juni 2020. Jadi tolong diusulkan secepatnya, karena kita cut off di akhir Juni ini maksudnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan informasi terkait dengan verifikasi dan validasi. Nah, ditegaskan juga bahwa ini untuk verbal STTPP ini tidak dipungut biaya. Sekali lagi, tidak dipungut biaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiono. Jadi Pak Fajar, nanti kalau ada yang belum jelas langsung bisa komunikasi dengan Pak Wiono ya. Nanti bisa langsung dicatat nomor handphonenya di akhir acara ini. Jadi kita akan ada kriteria-kriteria untuk verbal ya. Jadi bisa ditanyakan langsung. Selanjutnya masih ada waktu. Sebenarnya waktunya sudah habis, tapi kalau melihat animo yang banyak, kita perpanjang sedikit. Silakan Pak Syamsuddin dari Dinas Intrap Sulsel untuk kesempatan berikutnya. Dan nanti bersedia Pak Nengah suratnya. Silakan. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah menganggarkan untuk tahun 2020 ini program penyiapan calon kepala sekolah, jumlahnya sekitar 110 orang. Sekitar 3 kelas Bu Prof ya. Jadi Januari kemarin kami sudah laksanakan seleksi administrasi. Akhirnya di situ kita sudah dapat sekitar 90 orang hasil seleksi administrasi. Itu selanjutnya masuk seleksi substansi. Yang itu kami sudah adakan komunikasi dengan pihak LP2KS. Dan jawaban kami dapat bahwa untuk pelaksanaan seleksi substansinya kami diserahkan ke LPP Sulawesi Selatan. Begitu, karena katanya anggaran untuk pelaksanaan substansi dengan PNBP itu sudah tidak ada lagi. Ya begitu jawaban yang kami dapatkan kemarin Bu Prof. Itu sebelum pandemi ini ada. Dan akhirnya
kami komunikasi terus dengan PMP, sampai saat ini belum terlaksana karena adanya virus ini. Selanjutnya, kami juga punya kepala sekolah sekitar 90 orang, Bu Prof, yang diangkat sebelum 31 Juli 2019. Itu juga akan berencana akan diklatkan. Nah, tapi setelah mendengar penjelasan Ibu Prof tadi, ada perubahan kurikulum yang sebelumnya hanya in-on-in, berubah menjadi in-on. Berarti otomatis DPA yang kami siapkan atau anggaran yang kami siapkan itu harus ada perubahan, tentu harus menyesuaikan dengan kurikulum yang baru, Bu Prof. Berarti kalau begitu situasinya, kita harus menunggu sampai adanya perubahan anggaran, baru kita sesuaikan dengan untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang baru. Begitu, Bu Prof. Jadi maksud saya di sini, apakah nanti pelaksanaan diklatnya itu bisa dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada sekarang. Karena untuk mendapatkan lagi anggaran di perubahan anggaran, Bu Prof, itu agak susah. Karena sekarang saja anggaran ini hampir dipotong dan dialihkan ke anggaran penanggulangan COVID-19. Itu. Untung kami kemarin cepat menyangga bahwa kegiatan itu tetap terlaksana insya Allah. Kalau pandemi ini sudah berakhir. Mengenai UKKS, Bu Prof, perlu kami jelaskan bahwa di wilayah kami, Kabupaten Sendapang, banyak kepala sekolah sebenarnya periode menjabatnya sudah lebih dari 4 periode, Bu Prof. Bahkan ada sampai 20 tahun. Itu sampai sekarang masih menjabat. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, apakah mereka-mereka itu bisa diikutkan untuk mengikuti UKKS? Ya, begitu pertanyaan saya, Bu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Banyak sekali pertanyaannya ya, Pak Samsudin. Baik, saya jawab, nanti mungkin akan ditambahkan oleh Bu Medira kalau tidak lengkap ya. Kalau saya sudah lengkap ya sudah, dan Pak Wiono. Kalau untuk yang seleksi substansi itu tadi sudah dijelaskan, Pak. Itu akan dimulai dan itu dengan LPPKS, karena untuk dengan daring itu hanya dari kami dulu ya, kami belum mendelegasikan ke LPMP. Silakan langsung bersurat ke kami, memang tugasnya ada di LPPKS, nanti kami hanya meminjam tempat atau mungkin di tempat Bapak ya. Intinya bersurat saja dan sudah kita bisa layani. Sedangkan untuk yang lain juga, untuk teman-teman pejabat yang lain di selain pertanyaan Pak Samsudin itu sama, jadi memang ada perubahan anggaran sedikit dan itu lebih murah karena seperti pemuatan itu pun karena yang semula 71 JP 7 hari penuh, 8 hari menginap di hotel, ini menjadi tinggal 4 hari atau 3 hari. Nanti untuk penyesuaian anggaran nanti bisa dengan Pak Nyoman nanti akan menjelaskan dengan PNBP kami. Sedangkan untuk jadi memang bisa dilakukan, Pak, dan ada revisi anggaran juga karena apalagi kalau nanti diklat itu full daring. Jadi full daring itu akan ada biaya yang sangat turun sangat signifikan dan Bapak bisa mendiklatkan lebih banyak lagi ya kalau memang kebutuhannya lebih banyak lagi, dan nanti kami belum sampai membahas anggaran untuk ini. Kemudian untuk UKKS, jadi UKKS itu langsung saya jawab saja, bagi yang UKKS itu hanya diperuntukkan bagi kepala sekolah yang sekarang ada di tahun ke-11, jadi 11 tahun sampai 11,5. Jadi kalau sudah terlanjur saat belum di UKKS kan sudah di tahun ke-13, lanjutkan saja sampai ke tahun 16. Karena di Permendikbud bunyinya yang akan masuk ke periode keempat. Sedangkan yang sudah terlanjur di periode keempat itu berarti sudah rezekinya kepala sekolah itu tidak perlu lagi di UKKS-kan. Kemudian bagi yang sudah 20 tahun sudah saatnya untuk kembali ke ibadah saja ya, suruh dikembalikan menjadi guru atau jadikan pengawas ya, disuruh ikut seleksi pengawas karena sebentar lagi akan hilang dari Dapodik ya, karena kita sudah lakukan trace. Yang sudah lebih dari 16 tahun itu sudah jenuh jadi kepala sekolah, Bapak Kepala Dinas, Pak Kabid bisa menugaskan dia untuk tugas yang lain dan memberi kesempatan kepada yang guru-guru lain untuk menduduki jabatan itu. Bu Medira mau menambah atau Pak Nyoman yang tentang anggaran?
Pak Nyoman mungkin akan menambah apa tidak? Oke Bu, baik Bu. Oke. Pak Samsudin, Pak Kadis, terima kasih Pak. Tadi saya sudah share untuk rencana anggaran biaya yang berdasarkan Juknis di tahun 2019 Pak. Nah sekarang kan sedang dilakukan penyempurnaan Pak, seperti Bapak sampaikan tadi, tentu anggaran berubah. Nah karena karena perubahan ini melibatkan melakukan mixing Pak antara tatap muka dengan pola daring, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa nanti akan ada pengurangan hari di pertemuan-pertemuan offline. Sehingga nanti ada pengiritan biaya dalam hal akomodasi Pak. Pasti banyak turunnya. Nah, kaitannya untuk seleksi substansi kan nanti kita akan mencoba secara online Pak. Secara online otomatis biaya transportasi, akomodasi, konsumsi kan sudah tidak perlu lagi. Jadi cukup mengganti biaya komunikasi para peserta. Nah, jadi kemungkinan besar Pak, anggaran nanti untuk seleksi substansi, untuk diklat, kemungkinan besar bisa tetap seperti sedia kala sekarang, per orang itu biayanya 1.600.000, bisa saja turun. Nah, mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan tidak naik. Kalau melihat pola yang ada, kan memang mengurangi jumlah hari tatap mukanya yang secara offline di kelas mengganti dengan pola daring. Demikian penjelasan. Kita tunggu saja hasilnya yang seperti apa yang terbaru nanti. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak. Cuman nanti pesan saya, Bapak Ibu yang akan memulai seleksi substansi itu kalau yang dipastikan ya, karena kita ini nanti full daring, full online semuanya, itu harus difasilitasi oleh dinas ya, jangan sampai di rumah dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi nanti harus difasilitasi karena benar-benar full daring itu berapa hari Pak Bu Medira rencananya untuk seleksi substansi daring itu? 2 hari cukup. Ya 2 hari full. 2 hari full itu kalau 2 hari full, cuma ada persiapannya dari H-2. Ya, jadi persiapannya H-2 plus 2 hari full itu harus difasilitasi oleh dinas masing-masing, baik kuotanya, jadi anggarannya itu menjadi anggaran kuota dan fasilitas komputernya itu mesti dipastikan komputernya dalam keadaan siap untuk seleksi substansi. Nah ini usulan dari bapak-bapak kepala dinas sebenarnya yang sudah nggak sabar ingin mengangkat menyeleksi kepala sekolahnya, yang usul ke saya kepala dinas Kabupaten Semarang, beberapa kepala dinas. Ini ada Penajam Pasir Utara sudah ada belum di sini Pak Kepala Dinas, itu juga minta segera untuk dilakukan secara daring. Nah kami menyambut dengan segera apa yang menjadi permintaan Bapak Ibu Kepala Dinas. Gitu ya. Bapak Ibu, nanti kalau ada yang belum jelas nanti di akhir saya sebutkan nomor teleponnya masing-masing pejabat untuk Bapak Ibu bisa hubungi. Gitu. Ini waktunya sudah jam 4:08. Bapak Ibu kita lanjut apa Bapak mau buka puasa? Bagaimana? Ini kita lanjut sedikit ya, karena saya juga melihat antusias Bapak Ibu dan permasalahan di daerah yang demikian banyak. Ini memang untuk ngobrol kita sih sebenarnya 1 jam. Lebih satu Bu. Samarinda Bu. Halo. Nah, ini masih ada yang tunjuk tangan ya. Jadi nanti kita agendakan untuk Samarinda Bu. Ibu mute suaranya. Ibu suaranya di mute. Oke, itu panitianya yang nakal itu matikan suara saya semuanya. Baik Bapak Ibu yang saya cintai semuanya, saya tahu Bapak Ibu itu datang dengan segudang pertanyaan dan permasalahan. Dan itu sudah saya tahu karena di grup itu selalu banyak sekali pertanyaan dan saya menjawabnya satu persatu dengan sabar semua pertanyaan itu, dan saya yakin sekarang ini pun banyak sekali persoalan di daerah yang harus kita pecahkan. Nah, untuk menjawab kerinduan Bapak Ibu terhadap kami ya LPPKS, saya tahu Bapak Ibu kan semua rindu dengan kami LPPKS yang biasanya datang berkunjung dan sekarang tidak bisa, maka kita buka ngopi secara virtual ini supaya Bapak Ibu punya kesempatan untuk berdiskusi. Namun waktu kita terbatas, saya beri kesempatan sedikit lagi
Khusus untuk tengah, kalau untuk tim barat kemarin kita betul-betul cuma 1 jam. Ini saya beri kesempatan karena yang sudah lebih dulu menunjukkan tangan itu Pak Nengah Suratnya dan Pak Hilmi Turikale dari Maros. Yang lain-lain nanti kita lihat waktunya ya Bapak Ibu. Silahkan Pak Nengah Suratnya, pertanyaannya singkat saja supaya kita banyak untuk diskusi. Silahkan Pak. Ya. Terima kasih Ibu. Selamat sore Ibu Profesor. Ya. Ibu Nunuk Suryani. Selamat sore. Apa bisa didengar? Oh, jelas sekali Pak suara Bapak oleh saya. Perkenalkan, nama saya Pak Nengah Suratnya, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banjarangkan, Kelungkung, Bali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua. Ya, salam namo buddhaya. Ya. Terutama juga kami mengucapkan selamat Ibu menjalankan bulan suci Ramadan. Terima kasih Pak. Begitu juga Ibu media, Pak Wiono dan Bapak Nyoman Rudi. Selamat sore juga. Langsung saja Ibu. Yang pertama mohon Ibu, kami mohon trik Bu ya. Mohon trik pengalaman Ibu ya. Karena kemarin kami di daerah, teman-teman itu terkejut Ibu tentang seleksi, tahapan seleksi substansi calon kepala sekolah. Artinya terkejutnya teman-teman itu tidak tahu dia akan dibawa kemana gitu. Akan dites apa itu Bu. Ini tidak tahu teman-teman Ibu. Padahal kebutuhan kepala sekolah di daerah sudah banyak yang kosong. Artinya keperluan banyak. Nah, karena ketidaktahuan tahapan proses dan isi materi yang diseleksi, ya kalau administrasi yang mungkin ya Bu banyak tahu. Nah, ini setelah administrasi Bu banyak yang gagal. Akhirnya antara akan keinginan daerah dengan yang lulus kembali lagi tidak seimbang. Ini mohon Bu, apakah ada jenis kisi-kisi, sosialisasi atau trik bagaimana? Itu satu Bu. Ini harapan kami. Yang kedua Ibu, ini kembali Ibu, kasus di daerah. Adakah Ibu pernah baca, Bapak juga, regulasi yang membolehkan kepala sekolah itu mendapatkan tunjangan kinerja, Ibu? Karena kemarin kami di daerah sudah dapat tunjangan kinerja, ya selisih lagi kurang lebih 500 lah dengan guru, tahu-tahu terhapus lagi Ibu, karena tidak ada regulasi yang menyatakan bahwa kepala sekolah itu khusus kepala sekolah Bu. Yang kami sekarang terima di daerah adalah guru. Guru, akhirnya kembali kami sama dengan guru tunjangan kami di kinerja Bu. Nah ini sudah berusaha daerah tetapi regulasinya yang belum dapat. Terima kasih Ibu, Bapak, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Ya, terima kasih Pak Nengah Suratnya. Ini curhat ya, curhat nanti kalau untuk triknya nanti kita berikan, Bapak bisa bertanya lebih lanjut dengan kepala sekolah yang sudah lulus, yang sudah mengikuti itu apa saja sih seleksinya. Nanti kalau kita bahas di sini panjang ya. Kemudian untuk masukan tadi itu kami APPKS tidak sampai kepada soal tunjangan kinerja, itu di kewenangannya bukan di luar kami nanti, tapi persoalan Bapak akan saya sampaikan hal ini ke Direktorat. Itu ya Pak Nengah Suratnya. Nanti silakan ditanyakan ke kakak kelasnya senior kepala sekolah yang sudah lulus itu seperti apa. Intinya adalah penilaian potensi kepemimpinan. Jadi memang betul-betul ingin mendapatkan pemimpin-pemimpin sekolah yang sangat berkualitas. Jadi kalau tidak berkualitas tidak akan lolos gitu. Itu intinya seperti itu. Dan ini membantu para kepala dinas mendapatkan kepala sekolah terbaik. Itu sebenarnya maksud kami seperti itu. Pak Hilmi dari Maros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Prof. Ya, sore. Mungkin singkat saja. Ya. Mendengar percakapan tadi, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas diadakannya ngopi ini. Untuk Kabupaten Maros sebetulnya kemarin khusus untuk pelaksanaan UKKS itu
tahun 2019 kemarin kami sudah mengajukan. Terus ini tahun 2020 kami sudah mengajukan juga untuk UKKS untuk periode bulan Mei. Cuma saya lihat sampai sekarang belum ada penyampaiannya mengenai hal tersebut. Terus yang kedua yaitu mengenai CAWAS. Di APBD kami menyiapkan anggaran untuk CAWAS dari APBD. Kemarin kami sudah komunikasikan dengan Ibu Medira tentang hal tersebut. Untuk selanjutnya sebetulnya ada kendala di kami. Kebetulan ada peserta satu orang itu tidak bisa terupdate datanya di SIM di kelat CAWAS. Nah, kebetulan yang bersangkutan pengawas yang diangkat pada tahun 2018 setelah edaran GTK tahun 2017 mengenai syarat untuk penguatan calon pengawas sekolah. Nah, itu yang kemarin kami sudah tidak lanjut dalam bentuk surat. Sebenarnya kami sudah menyurat ke LP2KS. Itu informasinya sampai sekarang belum ada, Bu. Di bulan April kemarin kami menyurat. Nah, tentang hal itu lewat kegiatan ini kami coba-coba sampaikan, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti secepatnya karena untuk CAWAS kami sekarang sudah melaksanakan seleksi administrasi. Sudah, jadi tinggal menunggu penyampaian dari situ, terus kami akan lanjut ke tes substansi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana tes substansi, jadi tidak perlu kami konfirmasi ulang lagi tentang hal tersebut. Mungkin hanya itu yang dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilmi. Bu Medira langsung bisa menjawab pertanyaan Pak Hilmi. Ya. Ini permasalahannya data yang nggak bisa masuk ya Pak ya? Ya. Kalau data yang nggak bisa masuk, nanti kami ini dulu Pak, nanti kami konsultasi ke seksi SI, seksi Pak Wi dengan direktorat kalau masalahnya apa itu. Ya. Suratnya di April Pak? Di April kemarin kami kirim via WA dan kami ya email juga kan salah email. WA-nya kepada siapa Pak Hilmi? Enggak salah siapa ya? Ibu sama Ibu Medira kan enggak salah lewat. Oh, itu nanti Ibu Medira. Ya. Cek nanti. Coba kirim lagi Pak, coba kirim lagi. Nanti kirim ulang ya, bisa. Iya. Sebenarnya dia sudah dilantik pengawas, tapi di TMT-nya tahun 2018. Otomatis kan dia harus ikut diklat CAWAS, tidak boleh penguatan. Nah, cuma kendalanya di situ, SIM tidak bisa muncul namanya. Itu, makasih. Okay. Bapak mau mengikutkan dia penguatan apa CAWAS? Berarti CAWAS kan? Iya. Nanti CAWAS. Oke. Iya, memang CAWAS, Pak. Ya, nanti bisa ditindaklanjuti lagi Pak Hilmi. Suratnya dikirim lagi. Bu Medira ini ngurusin se-Indonesia, jadi mungkin gitu. Ya, kalau ke WA itu suka ketumpuk-tumpuk dengan surat cinta yang lain. Nanti Pak Hilmi atau Bapak Ibu yang lain di sini bisa mengingatkan terus ya. Kami semua senang kok selalu diingatkan oleh Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ada yang lupa, kemudian diingatkan lagi surat saya sudah kok lama belum dijawab, nggak apa-apa Pak, silahkan aja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kalau di waktu Indonesia bagian tengah, itu sudah sebentar lagi buka puasa ya. Ini sudah pukul 4.21 di sini, berarti 5.21 di tempat Bapak Ibu. Bagi ibu-ibu kan pasti harus menyiapkan buka untuk suaminya. Tapi kalau kelihatan yang tampil di sini kayaknya nggak pernah itu semua menyiapkan buka buat suaminya. Semua ngurusin rakyat terus ya. Bagi bapak-bapak, terima kasih dan semuanya sudah bergabung di ruang tamu saya. Bapak, Ibu boleh nyalakan mic-nya sekarang. Ngobrol kita sudah masih ada yang menunjukkan tangannya untuk bertanya. Itu ada 25 pertanyaan dalam chatroom kami yang belum saja nanti Bu ya. Nanti WA saja sama saya. Ini nomor WA saya boleh dicatat 08222 8222 115 6262. Nah, nanti Bapak ulang 8222 di Kapit Bapak Ibu semua punya nomornya saya 08222 115 262.
Ya. 262. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, saya tahu Bapak Ibu PDKS, Bani kepala PDKS. ya, masih banyak sekali persoalan yang Bapak Ibu ingin diskusikan di ruang tamu. Ibu mood, Bu. Ya. Oke. Nah, Sudah. ya, masih banyak sekali persoalan yang Bapak Ibu bawa ya, yang ingin kita diskusikan. Dan biasanya dengan mudah Bapak Ibu bisa berkunjung dan kita ngopi beneran ya di ruang kerja saya bersama Bapak Ibu menyelesaikan semua persoalan Bapak Ibu. Namun karena saat ini kita benar-benar dalam situasi prihatin, kami ingin menyapa Bapak Ibu semua supaya masih ingat bahwa kami itu peduli dengan masalah-masalah Bapak Ibu Kadis semua, Bapak Ibu Dinas semua, kami peduli, maka kami adakan forum ngopi ini. Mohon maaf jika kami belum bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu, karena memang antusiasnya sangat tinggi. Ini pun baru sebagian yang masuk ke ruang tamu ngopi saya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Jika memang Bapak Ibu menginginkan ada forum semacam ini, kami akan siap melayaninya. Untuk topik-topik tertentu yang akan kita beri topiknya, apa yang ingin kita diskusikan dan siapa yang Bapak Ibu kirimkan untuk berdiskusi di dalam ruang ngopi sore. Memang kita namakan ngopi, itu kita menunggu waktu buka puasa sore hari agar lebih santai. Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua kewajiban pagi hari sehingga waktunya tinggal sambil santai. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Dan mohon maaf jika layanan kami kurang maksimal, boleh menyalakan dan menjawab salam saya. Sampai jumpa ya Bapak Ibu. Pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om santi Om. Om santi Om.